Saya mau bertanya dengan Bang Kurnia juga nih Bang, terkait dengan UMKM yang mungkin selama ini menjadi sorotan dan sangat terdampak bagi pelaku usaha UMKM di pandemi ini ya Bang ya. Bang Kurnia melihat ini seperti apa Bang? Jadi gini, saya merasa UMKM itu sangat penting. Jadi saya bukan ekonom, tapi saya suka melihat gitu ya. Saya pernah berbeda pendapat dengan ekonom terkenal mengenai hal ini gitu. Dalam arti orang seringkali berpikir begini, UMKM kalau kalah bersaing ya udah tutup aja gitu. Nah, menurut saya nggak bisa begitu. Karena penopang ekonomi negara kita ini adalah UMKM dan BUMN dan BUMD. Itu yang saya lihat. Waktu krisis tahun 1999, 2008, mereka lah yang menopang ekonomi kita. Sementara perusahaan-perusahaan lain banyak yang tutup dan pergi. Tapi kalau UMKM kan nggak bisa pergi dia. Nah, karena KPPU itu memang dilihat dari hukum persaingan usaha, UMKM itu kita kecualikan. Jadi kalau UMKM melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, maka kita nggak bisa kita menjatuhkan sanksi terhadap mereka. Tapi kalau karena KPPU juga diberi amanah oleh Undang-Undang 20 tahun 2008 untuk mengawasi kemitraan, KPPU sekarang ini aktif untuk membela UMKM melalui kemitraan ini. Seperti saya sampaikan tadi, ini perannya terhadap perekonomian negara itu sangat besar. Demikian. Baik. Ini kan pemerintah juga banyak nih program-program yang memberikan modal bagi para UMKM begitu ya Bang ya, relaksasi-relaksasi gitu. Kalau dari bantuan-bantuan dari pemerintah, mungkin Bang Kurnia juga banyak curhatan apapun cerita dari teman-teman pelaku bisnis begitu ya. Bantuan-bantuan yang diberikan ini membantu secara maksimal tidak sih Bang terkait untuk bagi para pelaku UMKM ini? Nah, ini kan menurut saya ini bantuan ini diperlukan untuk jangka pendek ya, kalau cash. Bantuan cash ini diperlukan jangka pendek. Tapi yang lebih penting jangka panjang ini adalah bagaimana UMKM ini dia berubah dari kecil menjadi menengah kemudian menjadi besar. Nah, maka program kemitraan lah itu yang paling ini. Jadi program kemitraan ini bukan seperti misalnya ada perusahaan A memberi modal pada perusahaan kecil, bukan begitu. Ini adalah perusahaan A, misalnya katakanlah mobil. Mobil itu kan banyak spare part-nya. Ada setir, ada macam-macam, ada jok, ada apa. Nah, dia bermitra dengan pelaku usaha kecil untuk bikin joknya misalnya, atau bikin setirnya. Itu yang kemitraan. Nah, KPPU ini mengaktifkan ini. Untuk tahun terakhir ini kami sangat aktif melakukan penegakan pengawasan kemitraan di bidang perkebunan. Karena perkebunan itu ada kewajiban mempunyai plasma sebesar 20%. Nah, sebagian besar ini nggak ada. Adapun ada kurang, nggak sampai 20%, mungkin 5%, bahkan 10% sudah bagus. Nah, sekarang KPPU aktif melakukan itu. Bagaimana supaya usaha ini memenuhi kewajiban dia terhadap petani, terhadap UMKM, terhadap koperasi, memenuhi yang kewajiban dia bermitra 20% tersebut plasmanya. Itu yang kita lakukan. Namun kita juga aktif melihat kemitraan di bidang-bidang lain. Di bidang retail kita lakukan kemitraan, bahkan kemitraan di bidang transportasi juga kita aktif melakukan itu. Baik, Bang, kalau melihat perkembangan sampai dengan saat ini, yang Bang Kurnia lihat, usaha apa sih yang dalam kondisi pandemi saat ini yang mungkin bisa makin berkembang begitu? Kalau saya lihat di masa pandemi ini ya banyak pelaku usaha baru, gitu. Tapi pelaku usaha baru ini di bidang kuliner, itu banyak itu muncul pelaku usaha baru yang tadinya dia misalnya pegawai, tapi kemudian mendirikan bidang kuliner dan online. Kemudian yang mulai tumbuh juga itu ini memang masih kecil-kecil gitu ya, adalah
misalnya di ini apa bunga ya, bunga kembang, Sekarang lagi menjamur bunga-bunga juga ya Bang ya? bunga-bunga itu. Dan ini kelihatan kecil ya, tapi kalau sehari laku 10 bunga aja, Mhm. modalnya 50.000, 100.000, kemudian dijual 1 juta lebih, lumayan juga sebenarnya ininya. Hmm. Yang Mhm. saya lihat yang di negara kita yang banyak berkembang itu. Ya. Mhm. Sementara yang bisnis yang besar-besar sepertinya belum Mhm. baru saya lihat. Nah, di dalam masa pandemi ini juga saya lihat banyak orang yang tadinya tidak bergerak di bidang pasar modal banyak sekarang jadi ini pemain saham ya, investasi saham itu mulai banyak juga Mhm. berkembang ininya. Karena banyak diam di rumah, banyak main komputer, akhirnya buka YouTube, buka apa, jadi belajar bagaimana investasi saham. Saya lihat ini positif juga, ini hal-hal yang Ya. baik selama pandemi ini. Sementara pabrik-pabrik belum banyak berkembang. Mhm. Ini kan fenomena yang terjadi semasa pandemi begitu ya Bang Kurnia. Iya. Kalau Anda melihat seperti ini memang dijadikan mereka memang karena memang saat ini tidak ada aktivitas atau memang ini malah bisa lebih dikembangkan lagi walaupun pandemi sudah berakhir? Justru ini harus kita dorong ya. Hmm. Jadi karena kalau kita lihat persentase bisnismen di Indonesia kan masih Mhm. kecil Mhm. dibandingkan rakyat kita yang ini itu 205 Mhm. juta. Sementara yang menjadi pelaku bisnis masih sangat sedikit ya. Mhm. Ini tuh harus dikembangkan bagaimana yang tadinya bisa saja mulai dari iseng, tapi kalau menghasilkan dia itu jadi serius nanti Mhm. gitu. Dan menurut saya ini kesempatan juga bagi kementerian yang terkait dengan usaha ya, kegiatan usaha untuk terus mendorong masyarakat kita untuk melakukan kegiatan bisnis ini. Mhm. Ya itu bisa sebagian memang mengisi waktu luang Mhm. gitu. Hmm. Kalau kita lihat Bang, kalau banyak juga saham-saham mungkin ada beberapa saham abal-abal begitu ya, banyak yang sudah Iya. sudah memberikan dia ikut dalam saham tersebut ternyata ini tidak resmi begitu. Ini apakah Ya. KPPU ini juga berperan begitu Bang dalam pengawasan seperti ini begitu? Kita mengawasi semua kegiatan usaha ya. Mhm. Termasuk jual beli saham kita ini kalau memang ini tidak fair ya kita akan ambil langkah-langkah gitu. Tindakan apa yang biasanya dilakukan Bang? Ya kita selama ini di masa pandemi kita kerjasama dengan ini ya dengan apa Bursa Efek Indonesia itu kita melakukan FGD, melakukan webinar agar mereka juga patuh ini dalam menjalankan bisnis ini tetap patuh terhadap persaingan yang sehat. Gitu. Mhm. Baik, kita kembali ke UMKM, Bang Kurnia. Ya. Apakah memang ada monopoli di persaingan UMKM? Kalau di UMKM ini seperti saya sampaikan kan kita kecualikan. Mhm. Jadi dia dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5. Jadi dia monopoli juga nggak apa-apa. Karena kenapa nggak apa-apa ya? Namanya juga kecil. Jadi kalau pelaku usaha kecil kan nggak apa-apa. Yang ada sebenarnya UMKM nggak ada yang monopoli. Nggak ada. Monopoli selalu dilakukan oleh pelaku usaha besar. Mhm. Gitu. Dan biasanya ini memang atas adanya keistimewaan-keistimewaan yang diberikan pemerintah. Mhm. Jadi monopoli itu bisa terjadi karena diberi keistimewaan oleh pemerintah dalam arti diberi izin, hanya dia yang diberi izin. Mhm. Enggak, ini monopoli alamiah. Ya. Mhm. Monopoli alamiah itu untuk industri tertentu memang hanya satu pelaku usaha yang melakukan baru efisien. Kalau Mhm. nggak efisien, Mhm. misalnya kayak pipa air lah. Kalau banyak pelaku usaha yang menjual air melalui pipa ke rumah kita akan banyak sekali pipa Mhm. yang ditanam di halaman itu menjadi tidak efisien. Mhm. Namanya monopoli ilmiah. Mhm. Tapi juga terjadi monopoli itu karena dia lebih unggul, gitu ya. Pelayanan lebih bagus, kualitas lebih bagus, harga lebih bagus. Dan ini nggak apa-apa. Yang alamiah, yang lebih unggul, yang diberi privilege oleh negara karena untuk kepentingan rakyat banyak itu nggak apa-apa. Yang dilarang itu adalah kalau pelaku usaha yang memonopoli ini
dia mempunyai kekuatan monopoli ini, dia menyalahgunakan monopolinya itu. Misalnya melakukan diskriminasi, mengabuse konsumen. Jadi harga harusnya 100 dijual 150. Itu adalah merupakan kewajiban KPPU untuk melakukan Pengawasan dan penegakan hukum kalau itu terjadi. Baik.